Bukannya kamu juga bisa melakukan hal yang sama? Kata Rasulullah, Allah juga memberikan sesuatu yang bisa kamu sedekahkan, walaupun kamu nggak punya uang, walaupun kamu nggak punya kekayaan yang berlebih seperti mereka, kamu juga bisa ya, bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita semua masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Semua kita sehat, semua kita punya kesempatan untuk tetap istiqomah menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Harapan kita semua, semoga dengan melaksanakan secara istiqomah ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid ini menjadi amalan-amalan terbaik, sehingga hari-hari kita selalu diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada setiap pagi di masjid ini, yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya, insya Allah hingga akhir hayat kita nanti. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing ya, marilah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah agar hari-hari kita selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu memang tidak selalu dalam bentuk sholat misalnya ya, tidak selalu dalam bentuk zakat, kemudian haji ya, atau ibadah-ibadah khusus yang biasa kita lihat ya. Keseharian kita ya, itu bisa kita jadikan amal kebaikan-kebaikan. Ada banyak cara, ada banyak jalan supaya kita dalam kondisi apapun, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan keadaan kita masing-masing, kita selalu bisa dalam kebaikan-kebaikan. Jamaah yang berbahagia, diriwayatkan oleh Ar-Rabi anna nasan qalu, bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ya. Yang saya bawa ini, yang dimaksud para sahabat yang bertanya itu diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Ammar bin Yasir. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu ya, selalu bisa untuk mendapatkan pahala-pahala, karena dengan banyaknya harta yang dimiliki ya, setiap hari dia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dengan hartanya itu. Itu yang ada di pikiran para sahabat yang bertanya ini.
Seandainya dibahasakan dalam bahasa kita saat ini, enak ya jadi orang kaya. Dengan kekayaannya itu dia bisa beramal soleh apa saja, mau berinfak, mau bersedekah, mau membantu siapapun, ya, dia bisa. Hari-harinya akan lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu salah satu ungkapan atau curhatan dari para sahabat yang menghadap Rasulullah untuk mempertanyakan sesuatu yang ada di pikirannya. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka itu sholat seperti kami sholat. Ya, kalau ke masjid, mereka juga ke masjid. Setiap subuh berjamaah juga bersama kita. Amalannya itu enak, mereka itu sholat, mereka bisa tetap sholat, jamaah juga sama dengan kita. Sementara mereka ada kelebihan, nanti setelah sholat keluar dari masjid, dengan hartanya dia masih nyambung dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara kami yang gak punya apa-apa, gimana? Curhatan itu yang disampaikan kepada Rasulullah. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Bulan Ramadan tiba, mereka berpuasa. Senin dan Kamis mereka berpuasa juga seperti kami berpuasa. Gimana kami bisa menang, bersaing ya, dengan mereka ya. Amalannya sama, sementara kelebihan mereka itu dengan banyaknya harta akan selalu nyambung dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sementara kami yang hidupnya pas-pasan, ekonominya pas-pasan, tidak bisa sama seperti mereka ya. Waya tasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka ya. Dengan banyaknya harta yang mereka miliki, mereka bisa bersedekah kapan saja. Mereka mau bersedekah, bisa mereka bersedekah. Sementara kami gimana? Yang nggak punya apa-apa ini ya. Mana bisa kami bersaing untuk bersemangat berbuat kebaikan-kebaikan ya. Sementara kami kalahnya di situ. Kami hanya modal semangat untuk beribadah, beramal kebaikan, sementara tidak punya modal yang cukup seperti mereka orang-orang kaya itu ya. Nah, kira-kira curhatannya kalau dibahasakan atau dipikirkan di zaman kita seperti itu, Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia, qala, kemudian Rasulullah itu menjawab ya, menjawab sesuai pertanyaannya. Apa jawaban Rasulullah? Aulaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah juga menjadikan untuk kamu itu apa-apa yang bisa kamu sedekahkan? Tambah bingung jawabannya Rasulullah seperti itu ya. Loh, bukannya kamu juga bisa melakukan hal yang sama? Kata Rasulullah, Allah juga memberikan sesuatu yang bisa kamu sedekahkan, walaupun kamu nggak punya uang, walaupun kamu nggak punya kekayaan yang berlebih seperti mereka, kamu juga bisa ya, bersedekah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kami sedekahkan? Harta kami nggak punya ya, uang nggak punya ya. Sementara orang-orang kaya itu ketika mendengarkan ceramah tentang sedekah, mereka bisa langsung mengamalkan dengan hartanya itu, bersedekah kepada siapapun, kapanpun yang mereka mau. Sementara kami apa maksud? Allah telah menjadikan bagi kamu itu sesuatu yang bisa kamu sedekahkan. Ini jawaban berikutnya.
Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kita ucapkan itu sedekah, itu bisa jadi sedekah juga. Kalimat subhanallah, maha suci Allah yang kita lantunkan, yang kita sebutkan ya, dengan lisan kita, itu bisa menjadi sedekah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak mampu bertasbih, mengucapkan subhanallah, apalagi setelah sholat yang memang sunnahnya itu adalah bertasbih. Saya kira ya, semua kita bisa melakukan itu dengan mudah. Walaupun kita ini nggak punya uang, masa sekedar bertasbih aja kita nggak bisa. Tasbih yang kita ucapkan ya, setiap saat itu bisa menjadi sedekah kita. Kalau kita ingin bersedekah tapi nggak punya apa-apa, tasbih itu, apalagi kemudian dilanjutkan ya, dengan perilakunya, ya kan? Jadi diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dalam perilakunya. Seperti malaikat itu kan selalu bertasbih ya. Nahnu nusabbihu bihamdika. Ketika malaikat itu protes kepada Allah, kenapa engkau masih mau menciptakan makhluk bernama manusia yang cenderung menumpahkan darah dan seterusnya itu, padahal kami ini sudah setiap waktu bertasbih kepadamu ya Allah. Apakah tidak cukup kami yang kau ciptakan ini setiap hari bertasbih kepadamu? Dengan tasbih itu ya, sebenarnya kita bisa menyaingi malaikat yang sering bertasbih juga, iya kan? Ini hebatnya manusia. Manusia itu unik Bapak Ibu ya. Uniknya manusia itu, dia bisa menjadi malaikat ya. Salah satunya dengan bertasbih itu ya. Tetapi pada saat yang sama manusia itu juga diberi nafsu ya. Diberi nafsu yang suatu saat itu juga bisa menggoda kita. Makanya kita ini selalu berada di antara dua ya. Disebutkan di dalam ayat wa nafsu wa masawwaha. Kami ciptakan manusia itu ya, kemudian kami sempurnakan penciptaan manusia itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam penciptaan manusia itu sifat fujur ya, jelek buruk ya, karena mengikuti nafsunya, wa taqwaha, dan juga punya sifat yang takwa. Takwa seperti malaikat itu uniknya manusia ya. Kalau malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, dengan sifatnya yang bertakwa, manusia itu unik. Dia punya sifat takwa karena diilhamkan dalam penciptaannya itu ya, ketakwaan juga. Pada saat yang sama dia punya nafsu, yang dengan nafsunya juga dia itu bisa ya, bisa untuk melakukan perbuatan yang jelek ya. Makanya coba kita tanya pada diri sendiri itu ya. Contoh ya, contoh sehari-hari ya. Misalnya mendengar kumandang adzan. Kalau hati kita bergetar ingin memenuhi panggilan itu, berarti sifat takwanya itu yang keluar. Ya kan? Kita bekerja sibuk, ya kan? Kemudian mendengar suara adzan, kemudian bergetar hati kita. Kemudian ada bisikan, ayo segera sholat. Itu berarti sifat takwanya yang hadir dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama kita juga mengalami bisikan berikutnya. Tina, hiburu adon, tak usah ruka buru pamare gelu. Nah itu, ya kan? Nafsunya keluar juga.
nafsu ingin melanjutkan pekerjaannya supaya dapat uang banyak, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, takwa dan fujur itu selalu berada pada diri manusia itu. Makanya kalau ingin selalu bertakwa kepada Allah, ya, maka niru caranya malaikat. Malaikat itu selalu bertasbih dia. Selalu bisa mensucikan Allah dalam perilakunya juga, bukan hanya ucapannya. Jamaah yang berbahagia, makanya malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, Bapak Ibu. Dia selalu bertakwa terus, tidak seperti manusia. Dalam ayat disebutkan la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu karena tercipta dari cahaya dengan sifatnya yang bertakwa itu, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarohum, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apapun yang diperintahkan kepada mereka. Misalnya malaikat Jibril diperintahkan menyampaikan wahyu. Apakah malaikat Jibril pernah berubah pekerjaan dari yang awalnya ditugaskan menyampaikan wahyu kemudian berprofesi yang lain? Kita tidak pernah kan dengar ceritanya malaikat Jibril misalnya menggantikan malaikat Israel mencabut nyawa. Nggak pernah, iya kan? Nggak pernah. Malaikat Jibril korupsi ayat misalnya, kan nggak pernah itu kita mendengar penjelasan itu. Atau malaikat yang lain, malaikat Israel yang setiap hari mencabut nyawa itu, ya, misalnya menunda, Ustadz Zen masih ceramah nanti aja dicabut nyawanya gitu, kan nggak pernah kita mendengar penjelasan itu, ya kan? Biar yang lain dulu dicabutkan, nggak pernah itu. Jamaah yang berbakti itu sifat malaikat. Nah, sifat manusia itu, ya, fujuraha, kadang dia fujur, kadang dia takwa. Makanya sekali lagi, secara tidak langsung Rasulullah itu memberikan tips kepada kita supaya kita berada dalam kebaikan-kebaikan dengan sesuai kemampuan kita yang mungkin ekonominya pas-pasan, ya. Bersedekahlah salah satunya dengan bertasbih, ya, mensucikan Allah baik dalam ucapan maupun dalam perilaku. Kemudian yang kedua, wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu juga bisa menjadi sedekah. Allahu Akbar. Ungkapan takbir yang sering kita lantunkan itu bisa bernilai sedekah juga. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita ini yang tidak sanggup untuk bertakbir? Dengan mudahnya kita bisa menyebut, bisa melafadzkan kalimat takbir itu, ya. Apalagi bisa dan diwujudkan juga dalam perilaku kita, ya. Menjadi pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain. Kenapa Ustaz? Karena takbir itu sebenarnya memberikan semangat kepada kita agar kita bisa menjaga diri dengan sikap tawadhu. Hanya mengakui Allah yang Maha Besar saja, sementara kita ini kecil, apapun statusnya, status ekonominya, jadi orang kaya raya di kampungnya misalnya, ya. Tetapi di hadapan Allah kita ini kecil, tidak ada apa-apa. Kenapa Ustaz? Karena kita setiap hari bertakbir, mengakui kemahabesaran Allah, kemudian kita ini memposisikan diri di hadapannya itu sebagai makhluknya yang kecil. Walaupun kita status sosialnya pejabat misalnya, kecil kita di hadapan Allah. Jamaah yang berbahagia ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa kulli tahmidatin sadaqah,
Dan tahmid itu ya, itu juga bisa bernilai sedekah. Alhamdulillah. Ya. Kalimat itu yang sering kita ucapkan itu bisa bernilai sedekah juga. Masa kita nggak mampu untuk selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keseharian kita? Saya yakin amalan ini sangat mudah kita lakukan dan bisa bernilai sedekah. Seandainya kita tidak punya harta untuk disedekahkan, maka paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillah itu setiap hari kita melakukan kegiatan apapun, ya, itu bisa bernilai sedekah. Bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu saja kita ini alhamdulillah, ya kan? Kadang-kadang kita ini memahami alhamdulillah itu ketika kita mendapatkan anugerah saja, ketika mendapatkan rezeki saja, ya kan? Jamaah yang berbahagia, keseharian kita bisa membudayakan, membiasakan diri untuk berhamdalah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Walaupun mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, ya, belum sepenuhnya dipenuhi oleh Allah, tetapi kita tetaplah untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkur li nafsi, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu sebenarnya hakikatnya itu untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mengucapkan terima kasih kalau dalam bahasa Indonesia, atau bersyukur kepada Allah, itu pada hakikatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya, wa kulli tahlilatin sadaqah, dan kalimat tahlil yang kita ucapkan, la ilaha illallah, itu juga bisa bernilai sedekah. Ayo, siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan tahlil? Bukan tahlil yang hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh saja kita sebut tahlil, ya. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap saat itu bisa bernilai sedekah. Jangan menunggu acara tahlilan yang baru kita bertahlil, ya. Kapan saja kita bisa mengucapkan itu dengan mudah, sesuai dengan kondisi kita. Jamaah yang berbahagia, wal amru bil ma'ruf sadaqah, menyuruh kebaikan itu juga bisa bernilai sedekah. Mengingatkan orang lain supaya tetap berbuat baik itu bisa bernilai sedekah. Bahkan kita ini kan kepala keluarga yang setiap hari bersama anggota keluarga kita saling mengingatkan di antara anggota keluarga supaya tetap berada dalam kebaikan-kebaikan, itu sedekah Bapak Ibu. Masa nggak bisa sekedar mengingatkan keluarganya, mengingatkan anaknya, ya, yang mungkin perlu kita ingatkan, ya. Karena anak-anak kita ini kalau sudah bergaul atau keluar rumah saja itu kan sering lupa. Nah, makanya kita ingatkan, jangan lupa nanti waktunya sholat dulu, kan bisa kita sampaikan seperti itu. Waktunya pulang nak ya, jangan lama-lama. Kalau sudah selesai pekerjaannya, tugasnya pulang. Itu kan kita budayakan beramal ma'ruf, ya. Menyuruh kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Wadahyu anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran itu juga bisa bernilai sedekah. Barangkali ada teman kita yang lupa, ya, kita ingatkan supaya dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bukan. Bahkan yang terakhir ini yang menjadi
pertanyaannya para sahabat semakin penasaran. Apa? Kata Rasulullah, wa fi butni ahadikum sadaqah. Kalau diterjemah dalam bahasa kita, kamu datang kepada istrimu untuk melakukan hubungan suami istri, itu bisa bernilai sedekah. Kata Rasulullah. Coba bayangkan, gimana kalau misalnya jawaban itu ada terjadi pada diri kita? Loh, kok bisa? Kok bisa ya Rasulullah? Nah, itu juga ditanyakan oleh para sahabat. Kalau kemudian para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Kok bisa Rasulullah kalau ada di antara kami datang kepada istrinya untuk menunaikan syahwatnya, kok bisa itu mendapatkan pahala ya Rasulullah? Bukannya itu memenuhi nafsu. Itu kan nafsu ya Rasulullah yang mau dilakukan kepada istrinya, kok bisa mendapatkan pahala? Para sahabat bertanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berbalik bertanya. Ini tekniknya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi. Al-Aitu, bagaimana menurut pendapat kamu? Lau wada'aha fi haramin akan alaihi mislu. Bagaimana menurut pendapat? Kalau misalnya kita meletakkan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram, apakah itu termasuk dosa? Kalau kita melakukan sesuatu yang haram, apakah itu dosa? Katanya Rasulullah. Fakadzalika, begitu juga idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga kalau kita bisa meletakkan sesuatu kepada tempatnya yang halal, maka itu bisa mendapatkan pahala. Paham Bapak? Kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya yang haram, itu bisa mendapatkan dosa. Sama kalau kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang halal, itu juga berpahala. Melakukan hubungan intim dengan istrinya yang halal karena sudah akad nikah, itu bisa mendapatkan pahala. Sama perbandingannya. Kalau kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dengan bahasa yang ditempatkan kepada yang haram, itu berdosa. Misalnya melakukan hubungan dengan mantannya, misalnya ya, karena masih sayang dengan mantannya. Kan sekarang banyak cerita-cerita mantan itu ya, yang tidak bisa dilupakan, ya kan? Kemudian ada momen ketemu dengan mantannya, kemudian dia melakukan sesuatu yang itu haram, maka itu berdosa. Tetapi kalau kita bisa menempatkan perbuatan pada hukumnya yang halal karena dilakukan dengan istrinya, maka itu berpahala. Itu maksudnya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika saya sampaikan di sini, teman saya masih muda-muda itu, yang baru menikah itu, ketawa semua, sampai mengatakan, bagus hadis itu, katanya. Pengantin baru sudah enak dapat pahala, gitu kan. Nah, itu ungkapan teman-teman kita, anak-anak muda kita yang lagi menjadi pengantin baru, ya. Sudah enak dapat pahala lagi, katanya begitu gurauannya. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini satu hadis yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sekedar menunjukkan kepada kita semua betapa jalan-jalan menuju kebaikan itu ternyata banyak. Tidak perlu menunggu kaya raya baru kita akan berbuat baik setiap hari, ya kan? Walaupun kita ini tidak punya apa-apa,
hidupnya pas-pasan, sederhana, bersahaja, kita bisa bersaing dengan mereka yang kaya. Barangkali ini bisa kita amankan dalam kehidupan sehari-hari. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya kan? Bisa kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita juga bisa bersedekah sebagaimana teman-teman kita yang kaya raya bersedekah dengan harta. Barangkali yang bisa saya sampaikan hanya satu hadis saja, tapi insya Allah mudah dipahami dan mudah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, insya Allah kita bisa mengamalkan dengan mudah. Karena insya Allah kita semuanya bisa mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kajian ahad berikutnya dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.